Halo, apa kabar semua? Saya Nanda Mulia. Dalam video ini akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan design thinking dalam melakukan inovasi di industri consumer goods. Seperti apa mereka melakukan inovasi terhadap produknya? Kita lihat dalam video berikut ini. Pertama kita lihat daftar 50 most innovative companies yang diterbitkan oleh Boston Consulting Group setiap tahun, di mana peringkatnya dipilih oleh para eksekutif inovasi dan dengan mempertimbangkan laba yang diperoleh para pemegang sahamnya. Penasaran budaya inovasi di perusahaan-perusahaan inovatif tersebut seperti apa? Saya akan berikan satu contoh di dalam video ini. Perusahaan apa saja sih yang masuk ke dalam 50 most innovative companies? Yang langsung muncul di pikiran banyak orang kemungkinan besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi seperti Apple, Google, dan Microsoft. Nggak salah memang, karena 17 atau sekitar sepertiga dari 50 perusahaan tersebut merupakan perusahaan teknologi. Namun, 40% berasal dari industri consumer goods and services, 8% dari transportation and energy, dan 4% dari industri healthcare. Jadi, bukan hanya perusahaan teknologi saja yang memiliki budaya inovasi yang kuat dari 50 tersebut. Saya akan bahas satu contoh, yaitu perusahaan consumer goods dari Procter & Gamble melalui salah satu brandnya, yaitu Oral-B. Semua pasti tahu Oral-B itu adalah produk sikat gigi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu design thinking. Di tahun 2008, Tim Brown, CEO dari konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, IDEO, menuliskan sebuah artikel di Harvard Business Review yang berjudul Design Thinking. Sejak penerbitan artikel tersebut, design thinking sangat berkembang popularitasnya di luar komunitas desain sebagai pendekatan inovatif dalam memecahkan permasalahan. Dalam dunia bisnis, design thinking sudah digunakan banyak perusahaan seluruh dunia untuk mengembangkan produk dan layanan, proses kerja, dan juga model bisnis, karena prosesnya terbukti mampu menghasilkan inovasi yang disenangi oleh customer, bersifat out of the box atau terobosan, dan menguntungkan dari segi bisnis. Lalu apa saja sih tahapan design thinking itu? Institute of Design at Stanford, Hasso-Plattner mengusulkan 5 tahapan model design thinking itu. 5 tahapan design thinking ini adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama adalah tahap empathize. Tahap ini untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita, apa sebenarnya yang diinginkan oleh customer. Hal ini dapat dilakukan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, melakukan wawancara, dan dapat juga bertindak seolah menjadi customer, agar permasalahan customer yang benar-benar ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar. Tahap kedua adalah define. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize tadi dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Tahap ketiga adalah ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define tadi. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Yang keempat adalah prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur khusus yang ditemukan dalam suatu produk, sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini, sehingga dihasilkan prototipe yang benar-benar bagus.
Dan tahap yang kelima adalah tes. Dilakukannya pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat, dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Pada kelima tahap ini, jika ada kegagalan di salah satu tahap, dapat kembali ke tahap yang memungkinkan itu dapat diperbaiki. Contoh, pada tahap ideate tidak menghasilkan penyelesaian masalah, maka dapat kembali lagi ke tahap empathize. Nah, sekarang kita lihat iklan dari Oral-B berikut ini. If your child's having trouble brushing, maybe it's time for a better brush. An Oral-B powered brush does more of the work, so better brushing happens almost automatically for a healthy smile. And Disney characters make brushing more fun. Oral-B, the #1 brand used by dentists worldwide. Setelah kita lihat dari video iklan tadi, saya akan jelaskan inovasi yang dilakukan oleh Oral-B. Sejak dekade 90-an, Oral-B sudah beberapa kali melahirkan inovasi sikat gigi yang sukses dengan para konsumen karena menggunakan pendekatannya yang human-centered, yaitu dengan design thinking. Dalam video ini, saya akan mengangkat contoh inovasi Oral-B yang menunjukkan bahwa design thinking bisa membuat proses inovasi lebih simpel, tetapi di saat bersamaan jauh lebih berdampak. Ingin tahu bagaimana Oral-B berinovasi dengan design thinking? Sebelum akhir dekade 90-an, sikat gigi anak-anak bentuknya kurang lebih sama dengan sikat gigi orang dewasa, yang bentuknya ramping, hanya saja lebih pendek. Jadi bagian bawahnya tidak gemuk seperti yang kita biasa lihat sekarang. Perubahan desain tersebut terjadi di tahun 96, ketika banyak orang tua komplain bahwa anak-anaknya sulit sekali diminta untuk menyikat gigi. Oral-B melihat hal ini sebagai peluang untuk mengubah desain sikat gigi anak mereka dan meningkatkan pangsa pasar. Untuk menciptakan desain baru ini, Oral-B memilih untuk bekerja sama dengan konsultan desain IDEO, dan Oral-B cukup kaget ketika mendengar apa yang IDEO minta mereka lakukan, yaitu mengunjungi rumah-rumah keluarga dan mengobservasi bagaimana anak-anak menyikat gigi. Oral-B setuju, dan akhirnya tim melakukan kunjungan empathize untuk mencari tahu apa yang anak-anak lakukan berbeda ketika menyikat gigi. Dari kunjungan tersebut, tim teriyakini bahwa menyikat gigi adalah aktivitas yang tidak enak, sulit dan melelahkan bagi anak-anak, dan mereka jadi tahu kenapa. Temuan utama yang mereka dapatkan adalah bahwa anak-anak memegang sikat gigi itu dengan cara berbeda dari orang dewasa. Anak-anak itu memegang sikat gigi dalam kepalan tangannya, bukan dengan jari-jari seperti orang dewasa. Setelah memahami permasalahannya, tim mencoba membuat desain baru yang nyaman untuk digenggam oleh anak-anak. Solusi yang akhirnya ditemukan adalah the squeeze gripper, atau pegangan yang nyaman diremas. Jadi pegangannya dibuat gemuk agar pas untuk digenggam dan diberikan lapisan karet yang halus dan bertekstur agar nyaman dan mudah digenggam. Selain itu, desainnya diberikan warna-warna terang dan gambar lucu agar secara estetika lebih menarik bagi anak-anak. Saat prototipenya diuji dengan anak-anak, hasilnya positif. Anak-anak merasa lebih nyaman menyikat gigi dan hasil sikatannya jadi bersih. Saat dirilis, desain baru ini sukses di pasar dan juga mengubah bagaimana pemain lain membuat sikat gigi anak. Dari contoh inovasi Oral-B menunjukkan bahwa fokus design thinking terhadap customer bisa mencegah proses inovasi menjadi terlalu kompleks, karena memfokuskan kita untuk mengidentifikasi perubahan desain yang benar-benar harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Dampaknya, inovasi yang dilakukan mungkin tidak banyak, tapi peningkatan penjualan yang biasa dihasilkan menjadi sangat tinggi. Demikian video tentang inovasi yang dilakukan Oral-B. Terima kasih telah menyaksikan.